gaji manajer di Indonesia kurang lebih 10 juta per bulan. Di Australia, gaji minimum sebagai casual employee $30 sebulan. Oh ya? Iya, berarti gaji manajer di Indonesia bisa didapatkan sama orang gaji minimum di Australia UMR selama seminggu. Apakah itu benar-benar surga kah? Menurut kamu gimana, Re? Menarik, tinggi banget ya $30 per jam ya itu gaji minimum ya. Itu gaji minimum sebagai casual employee di Australia. Sebagai part-time employee aja, $25 sejam minimum. Berarti gaji minimum per tahun di Australia itu 470.627. Wow, sangat besar. Seperti apa yang besar? Dalam gaji $24 per jam. Apakah itu surga? Surga sih. Tapi apakah benar gaji sebesar itu biaya hidupnya juga kayak surga? Sampai mau rental dan lain-lain aja mikirnya 2 kali. Halo, nama saya William. Aku adalah project manager di Australia. Dan aku sudah tinggal di Australia selama 10 tahun terakhir ini. Dan kerja sebagai project manager kurang lebih 3 tahun di Australia. Perantau kedua. Halo, aku Riman Harrison. Aku seorang AI engineer di Singapura. Aku juga ada hidup di Singapura selama 10 tahun ya. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang pendapatan orang di Singapura. Silahkan dicek. Kalau kita mau ngomongin pendapatan orang di Australia, inilah videonya di episode ini. Ayo kita bahas. Dan aku juga sudah membahas pengeluaran di Australia. Di video ini bisa dicek juga di atas. Oke, kita mulai dari beberapa tipe industri ya. Gaji fresh grad industri kira-kira rata-ratanya berapa? Jadi di Australia itu dibagi menjadi 3. Ada satu skill kantor yang mengutilasikan STEM skill seperti matematika, seperti komputer, seperti ya gitulah. Skill yang butuh emang kuliah yang panjang. Terus ada 2 namanya TAFE. TAFE itu tuh lebih ke trade work. Trade work itu seperti carpenter, tukang kayu, terus kayak machine operator, terus kayak electrician, terus plumber, itu TAFE. Terus ketiga lebih di general labor seperti ya general labor lah, di cafe, hospitality, di hotel dan lain-lain. Jadi occupation aku sebagai project manager meskipun di construction itu termasuk STEM skills. Kenapa termasuk STEM skills? Soalnya itu butuh pendidikan minimum sertifikat 4. Sertifikat 4 maksudnya apa tuh? So, sertifikat 4 is a nationally recognized qualification within the Australian Qualification Framework, which is AQF, offering in-depth hands-on training in a specific field. Berarti seperti spesialisasi bidang tertentu. It's positioned between a certificate 3 and a diploma, providing advanced skills and knowledge for skilled work. Skilled work itu work yang menggunakan skill. Or further study. Sertifikat 4 itu bukan diploma ya. Cuman itu tuh recognize sesuatu yang direcognize dengan Australian Qualification Framework lah, AQF. Jadi satu skill yang lumayan spesialisasi. Jadi untuk pelajaran yang STEM skill seperti matematika, fisika, terus engineering, bla 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 ya, seperti gitulah. Kurang lebih gaji yearly average-nya untuk sebuah graduate fresh grad nih yang baru lulus kuliah rata-rata di angka 60 sama 70 ribu per tahun. Per bulannya berapa tuh? 5.000. Jadi sistem gaji di Australia itu kita ngitungnya based on annual salary. Annual salary itu tuh kayak kalau misal kamu di interview, kamu bukan ditanya kamu per bulan gajinya mau berapa. Kita ngitungnya per tahun. Jadi, hey, what's your salary expectation? Ekspektasi gaji kamu berapa? Oh, kira-kira 85.000 per tahun gitu contohnya. Nah, itu sistem Australia. Jadi, pas di kontrak kerja, pas di payslip itu ada tulisan tuh annual salary-nya berapa. Dan kapan dibayarnya, biasa Australia itu bayar salary kurang lebih 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi, ada beberapa job aku tuh di project management. Aku di employment pertama tuh digajinya seminggu sekali. Sama di employment yang terakhir juga. Pas aku kerja di power plants, aku tuh dibayarnya 2 minggu sekali. Jadi sistem Australia buat gaji itu kurang lebih dapatnya seminggu sekali, bukan per sebulan sekali. Kamu bayangin aja gaji manajer yang 10 juta per bulan dibayar tiap minggu di Australia. Enak tidak? Pengeluarannya juga gede ya, jadi nggak terlalu enak juga. Nah itu dia, cuma pengeluarannya juga gede. Nah jadi rata-rata tuh engineer, project manager, arsitek, mirip-mirip skill-skill kayak begitulah. Kurang lebih entry level di angka 60.000 sama 70.000. Nanti sesuai karirnya progress, 60 sampai 70 ribu itu bakal lebih tinggi. Biasa Australian Framework itu increments-nya sekitar 5% per tahun kenaikan gaji. Itu 5% per tahun itu di atas angka inflasi yang dihituin sama Australia ya.
Soalnya angka inflasi yang diituin sama Bank Australia sesuai ABS, which is Australian Bureau of Statistics, itu 2,4%. But angka itu bisa jadi salah. Kenapa? Harga makanan di sini dari 5 tahun yang lalu aja naik udah 2 kali lipat lebih. Makanya angka 2,4% itu bisa jadi misleading. Terus kedua, kalau masalah TAFE kayak ya carpenter, electrician, plumber, ya hal-hal seperti itulah. Skilled work but not exactly specialized bidang kayak yang benar-benar harus university gitu. Nah, itu entry-nya di angka sekitar 50.000 sampai 60.000. Kalau itu yang aku imagine lah ya. Soalnya aku juga sering tuh hire carpenter, electrician, plumber. Kalau misalnya mereka baru lulus masih apprentice atau gimana, atau baru lulus apprenticeship lah, aku biasa gaji mereka di angka 50 sampai 60.000. Terus kedua, hospitality itu beda cerita. Kalau hospitality terus kayak manual labor yang nggak punya degree, nggak punya sertifikat sama sekali, itu kadang-kadang gajinya bukan annual salary. Aku biasa nawarinya tuh per jam. Soalnya antara mereka casual work, kalau misalnya mereka nggak casual work, mereka ya kontraktor. Kalau misalnya mereka hire full time, kadang-kadang aku tawarinya minimum salary di angka 24,10, atau nggak kadang-kadang kalau mereka punya experience dan mereka mengkuat dan besar, mereka aku gaji ya lebih, kadang-kadang $30 per jam. Maksudnya 24,10 apa? 24,10 per jam. Masih gede itu. Dan itu juga aku kadang-kadang suka patokin rata-rata ya 25 per jam lah. Ayo lu mau 25 per jam, ayo kerja sama Koko gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya cari kerjaan lain. Soalnya nyari-nyari kerjaan labor gitu juga lumayan banyak di sana. Dan kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang bos Koko tuh suka ngeremehin lah. Cuman Koko ya sebagai project manager juga, Koko kadang suka merangkul ke bawah gitu. Kadang-kadang pagi-pagi Koko beliin kopi, bangun relasi. Kalau misalnya Koko nggak bangun relasi, mereka kadang-kadang kerjanya juga nggak niat. Gara-gara mereka suka merasa mereka kurang di-appreciate sama kita. Makanya ada tuh labor union dan lain-lain kayak CFMEU, CFMEU itu tuh union buat labor. Kalau misalnya ada kenapa-napa sama laborer dan lain-lain, atau trade worker kayak electrician, plumber dan lain-lain, mereka lapornya ke sana. Yang kena masalah siapa? Company-nya dan Koko. Kenapa? Soalnya ya it's me and the company against them gitu loh. Itu beberapa sistemnya di Australia. Iya, CFMEU itu Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union. Jadi it's a trade union representing workers in the various industries, dari construction, forestry, maritime, mining, energy, dan textile, clothing, sama footwear. Kayak trade work lah, trade work yang plumbers, electrician, yang bukan stem cells lah. Stem Skills. STEM skills. Masukin itu editor. Oke, di segmen kedua, gue bakal ngomongin pajak ya. Pajak itu dibagi menjadi dua. Ada Australian resident for tax purposes, ada non-Australian resident. Jadi kebanyakan orang-orang yang di-employ sebagai industri-industri yang STEM lah ya, itu mereka Australian resident for tax purposes. Jadi aku sebagai student atau aku pakai graduate visa nih 485 visa, berarti aku dipajakkan seperti layaknya orang Australia. Cuman visa-visa seperti working holiday dan lain-lain itu bukan Australian resident for tax purposes. Berarti gajinya beda lagi. Jadi untuk Australian resident for tax purposes, inilah tax bracketnya. Tax bracketnya bagi aku gitu ya, sebagai graduate visa atau working visa after graduation, itu di angka 18.200 pertama itu nggak ada pajak. Di angka 18.000 sampai 45.000 gajinya per tahun itu 16%, which is 16 sen for $1 over 18,2 ribu. Gede juga ya. 18.200. Tax Singapura Terus, kecil ya. Emang Australia itu taxnya sangat besar. Berarti dari 18.000 sampai 45.000 gaji per tahun itu di angka 16%. Idih. Terus 45.000 sampai 135.000 itu tuh 30%. Idih. 135.000 sampai 190.000 di 30%, 37% pajak. Gaji di atas 190.000 itu di angka 45% pajak. Berarti kalau misalnya gaji kamu contoh $300.000, $400.000 per tahun, which is wah amazing, itu kena 45% pajak. Jelas setengahnya ya, setengahnya habis. Nggak setengahnya juga sih, ya hampir setengahnya. Kenapa hampir setengahnya?
Soalnya dihitungnya 18.000 pertama itu nggak kena pajak. Terus dari 18.000 sampai 45.000, jadi selisih dari 18.000 sampai 45.000 itu kena 16%. Jadi 18.000 pertamanya mah nggak kena pajak, ditambah 16% dari 18.000 sampai 45.000. Ngerti nggak? Ya ngerti, Singapura juga sistemnya gitu, tapi nggak segede itu ya. Nih, Terus Singapura ya, Dia- coba Singapura ya, first 1 million berapa persen? First 1 million dollars, taxnya berapa persen? Kira-kira berapa? 20%. 24. Itu 1 million dollar, that's the highest bracket. Koko di atas 190.000 itu 45%. Gila itu. Berarti terus sistem pajaknya Australia, kita tuh masuk gaji bukan, contoh gaji aku 18.200 nih per tahun. Jebret 18.200, terus tiba-tiba di akhir tahun aku lapor pajak. Enggak, bukan begitu. Jadi gaji kita masuk ke sistem namanya PAYG, dipotong pajak duluan, baru masuk ke bank kita. Itu sistem di Australia. Jadi gaji yang kita dapat sudah dipotong pajak. Jadi nggak clean Jadi dong. bukan nggak clean. Contoh kayak Koko dapat gaji 70.000 per tahun sebagai fresh grad gitu ya. Terus begitu mau ditransfer nih 70.000 setahun setiap minggu, dibagilah setiap minggu. Nah itu tuh masuk ke sistem namanya PAYG, udah diambil tuh, oke, ini pajaknya nih gaji buat kamu gitu loh. Itu tuh udah namanya after tax salary. Berarti gajinya udah langsung dipotong sama pemerintah. Bukan di akhir tahun kita lapor, oh kita penghasilan cuma segini gitu ya. Jadi dari company sendiri itu benar-benar nggak ada leeway-nya buat kita ngomong, oh gaji kita mah cuma 45.000 padahal gajinya 120.000. Nggak ada. Kenapa? Sebelum masuk bank kita dipotong pajak duluan, ya gimana cara kita ngelapor lebih kecil? Nggak mungkin itu. Biar nggak ada bisa yang nyontek Itu sistem. ya. Biar nggak ada yang tax Ya evasion. nggak ada yang tax evasion. Cuman ada caranya untuk deduction. Jadi begitu kamu dapat gaji bersih nih setelah potong pajak, kita ngelihat, oh kita tuh punya apa, work related expensesnya. Work related expenses itu tuh pengeluaran yang related sama kerjaan kalian. Contoh, kalau misalnya aku sebagai project manager, aku butuh HP bisa dididak. Aku butuh laptop bisa dididak. Jadi kalau misal penghasilan aku 70-80 ribu gitu ya, aku beli laptop nih buat kerja, aku beli HP nih buat kerja, aku bayar internet buat kerja, aku harus telepon orang tiap hari. Itu bisa dikurangin dari penghasilan. Jadi gara-gara dikurangin penghasilan, contoh yang awalnya gaji kamu 70.000, dikurangin ini, dikurangin itu, berarti net gaji kamu bersihnya berapa gitu. Jadi oh pemerintah mikir, aku berarti ketarikan kebanyakan nih pajaknya dari si orang ini. Berarti di akhir tahun bukannya kita bayar pajak, kita dibayar sama pemerintah. Ribet banget ya sistemnya kayaknya. Jadi itu kayak tax refund gitu. Iya, namanya tax refund, exactly. Oh, Setiap tahun it's tax refund time, it's not tax time. kebalikan sama Jadi kita Singapura. kita harus calculate apa aja yang kita expense untuk tax refund itu. Kecuali kalau kamu business owner sebagai sole trader atau sebagai business owner, itu beda lagi ceritanya. Soalnya duit yang kamu masuk ke kamu bersih, nggak mungkin melalui sistem namanya PAYG. Jadi gara-gara sistemnya bersih, kita bisa tuh deduct, oh buat aku beli company car contohnya, aku meeting sini, makan sama klien, bisa digituin. Kayak, oh bisnis aku tuh tidak profit, makanya aku nggak usah bayar pajak. Itu beda lagi sama business owner. Yang kena makan pajak banyak itu employee, which is kita. Kecuali kalau suatu hari kita bikin bisnis ya. Ya, itu beda lagi ceritanya. Nah, kedua, ini juga beda lagi. Ada contoh, ini salah satu contoh lah. Pernah dengar namanya GST? Good and Services Tax. Good and Services Tax itu tuh 10%. Nah, Good and Services Tax itu tuh di-charge buat ke siapa? Ke orang yang beli goods and services. Ya nggak sih? Gede amat 10%. Emang Good and Services Tax 10% di sini. 10-11% kalau nggak salah. Singapura 9. Biasa company nge-charge 10%. Nah, Koko kan manage budget proyek juga ya. Koko setiap kali, contoh kemarin tuh Koko beli tangga. Di quotingnya tuh $28.000 buat mold tangganya doang. Make the mold, send it to site, that's $28,000. Belum termasuk konkret bikin tangga emergency. Nah, itu $28.000 buat quoting tangga, tambah GST itu tambah 2.800. Kemarin bos Koko tuh nanya, ini tangga jadi berapa budgetnya? Oh, kemarin aku spending setelah negosiasi kurang lebih buat kayak ya besi-besinya tangga buat dicor pakai konkret itu sekitar 28.000 plus GST ya tambah 28.000 lah. Kalau bos Koko ngomong apa? Oh, I don't speak GST. Maksudnya I don't speak GST berarti ya jangan ngasih tahu GST ke aku. Kenapa? Soalnya Koko bikin proyek nih, Koko bayar pakai GST. Terus begitu bosnya
jual proyeknya ke orang lain itu si apartemen, bosnya juga pasti ngecek GST dong. Jadi GST-nya di pass over yang dapat GST duit itu siapa? Ya pemerintah. Cuman sebagai business owner kita nggak bayar GST, kita beli, kita bayar GST, kita jual, kita balikin lagi GST-nya. Terus yang kena GST siapa? Ya kita sebagai pembeli. Kalau misalnya kita jualan makanan atau gimana, ternyata bisnisnya turnover-nya sudah di atas $75.000 per tahun, itu harus register GST kan. Kita bayar makanan plus GST, terus kita nggak jual apa-apa, kita terima gaji yang udah kena pajak lagi, ya yang kena pajak paling banyak itu ya employee. So when they say tax the rich and save the poor, they're not talking about business owners, they're talking about doctors and lawyers. Dokter dan pengacara dipajakkan paling gede sebagai employee, bukan business owner, bukan government. Apalagi government kan yang ngepajakin. Jadi business owner enak juga ya mungkin jadi business owner di Australia. Ya pasti, makanya sebagai employee dari gaji udah kena pajak, mau beli sesuatu juga kena pajak, mau lu mati juga dipajakin. Hah? Gimana bayar pajak orang mati? Gak mati juga lah, cuman ya mau ngapa-ngapain pasti kena pajak. Sekarang aku ngomongin foreign resident for tax purposes seperti WHV. Jadi di angka 0 sampai 135.000 per tahun itu di 30%. Berarti kalau misalnya gaji kamu sampai 135.000 itu kena pajak 30% hilang. Langsung. Di angka 135.000 sampai 190.000 itu di angka 37%. Berarti dari 30% naik 7% setelah 135.000. Udah gitu di angka 195.000 ke atas sebagai WHV atau kayak gimana, yang bukan Australian Resident for Tax Purposes, itu di 45%. Mirip lah di atas 135.000. Cuman di bawah 135.000 30% kena. Gede banget. Itu di tahun 2024 sampai 2025. Terus aku sekarang mau ngomongin komponen gaji. Jadi dari komponen gaji kita tuh ada yang namanya superannuation. Superannuation tuh dana pensiun wajib untuk orang yang di-employ di Australia. Contoh kemarin tuh aku masuk di tax bracket sebagai resident di tax bracket 30% kemarin tuh. Nah, kalau misalnya gaji aku in between 45.000 sampai 135.000, superannuation itu tuh 10% on top of gaji. Jadi semua employee, semua pegawai di Australia itu tuh harus masukin sekitar 10-11% ke dana pensiun. Jadi setelah gaji, bosnya langsung masukin ke dana pensiun. Dan dana pensiun itu diinvestasikan ke beberapa aset seperti saham, indeks, properti, REITs. REITs itu Real Estate Investment Trust, crypto, dan lain-lain. Superannuation itu mainin dana pensiun kamu yang gak boleh diambil sampai kamu udah umur pensiun, umur 50, umur 60, terus udah umur 50, umur 60, kamu ngambil superannuation kamu yang dana pensiun itu seperti kalau di Amerika namanya Roth IRA atau 401k. Jadi udah umur pensiun itu dana pensiun itu baru boleh tarik, gak kena pajak. Ini Kalau termasuk misalnya kamu tarik, kena pajak. Ini termasuk buat foreigner juga harus. Iya, untuk foreigner juga harus 10-11% superannuation. Jadi setelah kamu dikasih gaji, kamu dikasih superannuation. Makanya orang-orang tua di Australia jarang yang bokeh. Kenapa? Soalnya 10% dari gaji terus diinvestasikan sama Australia. Itu 10% on top of gaji. Jadi kalau misalnya gaji kamu $25 per jam, ya kamu harus investasi $2,5 per jam ke superannuation. Oh, tapi cuma 10% kan? Singapura 20%. Tapi walaupun 20%, cuman buat PR dan citizen. Kalau foreigner nggak dapat. Itu compulsory superannuation. Berarti ya wajib. Terus kedua, komponen gaji di Australia itu ya basic salary. Basic salary itu gross salary termasuk, contoh yang barusan aku diskusi, kalau gaji kamu 100.000 per tahun, itu salary before tax. Jadi salary sebelum dipotong pajak. Setelah masuk sistem PAYG, masuk ke bank account kamu, itu salary after tax. Jadi komponennya itu superannuation sama salary, annual salary. Terus tergantung industri, kalau misalnya kamu di sales atau kayak gimana, biasa kamu ada performance bonus. Cuman sejauh ini, Koko nggak pernah dapat bonus, Koko nggak pernah dapat, soalnya emang industri Koko seperti itu. Kalau misalnya kamu kasual, kamu tuh ada yang namanya overtime rate. Jadi overtime rate itu 1,5 kali gaji. Jadi setelah di atas 8 jam kamu kerja, itu wajib gajinya dikali 1,5. Terus weekend rate dan public holiday rate. Weekend rate itu tuh kalau Sabtu 1,25 kali, Minggu itu 1,5. Public holiday 2 kali lipat. Jadi kalau kamu kerja di hospitality sebagai orang kayak ya server, terus kayak koki dan lain-lain, itu gajinya kalau kamu kerja di public holiday enak 2 kali lipat.
Makanya banyak tuh teman-teman koko yang kerja di restoran, weh public holiday dapat shift. Gak, bye-bye teman-teman, aku pengen kerja. Singapura juga sih kayaknya. Tapi aku nggak inget multipliernya berapa. Terus ini masalah work pass dan visa. Jadi ada beberapa visa-visa di Australia yang biasa orang make. Salah satunya 485. 485 itu graduate visa dan 485 itu Australian resident for tax purposes. Berarti kita dipajakkan sesuai dengan citizen Australia seperti rakyat-rakyat Australia biasanya. Terus ada yang biasa orang Indonesia suka make itu WHV, which is working holiday visa. Working holiday visa itu tuh bukan Australian resident for tax purposes, dan ada sistem WHV di mana kalau misalnya kamu bukan di industri farming atau agriculture, kamu tuh cuma boleh kerja sama satu employer selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan kalau kamu kerja di satu bidang, kamu harus pindah lagi. Itu WHV. Untuk orang WHV udah kerja di satu employer selama 6 bulan, mereka biasa quit kerjaannya, terus mereka ya balik lagi ke farm, kerja di farm, terus cari kerjaan lain. Itu udah umum. Orang-orang yang punya STEM, meskipun WHV itu syaratnya punya S1, mereka kebanyakan besar kerjanya di farm, di pabrik daging, dan lain-lain. Kenapa? Ya gara-gara visa mereka. Terus ada satu visa lagi yang suka dipakai sama orang Indo, namanya protection visa. Jadi protection visa itu tuh bisa dibilang ilegal, bisa dibilang nggak ilegal. Tidak ilegal. Kenapa? Soalnya kita sebagai pengungsi datang ke Australia, contoh hidupnya di Indonesia tuh kurang bagus lah. Pindah ke Australia sebagai proteksi, kayak aku pengungsi, aku nggak mau balik lagi ke Indonesia. Soalnya contoh aku homo. Kalau misalnya homo di Australia boleh menikah, kalau di Indonesia nggak boleh menikah. Jadi orang yang ngambil bridging visa untuk mendapatkan protection visa itu tuh bisa permanent resident. Berarti kamu bisa permanently stay in Australia, cuman kamu nggak boleh balik lagi ke Indonesia. Permanent resident itu tuh Australian resident for tax purposes. Berarti pas kamu masih di bridging itu menuju protection visa. When you're on bridging visa, there's no specific tax rate gitu loh. Jadi tergantung visanya. Kemungkinan teman koko tuh di tax sebagai Australian resident for tax purposes yang masih bridging visa menuju protection. Cuman badnya, kamu kalau misal sebagai protection visa, sekali kamu balik lagi ke Indonesia, kamu udah nggak boleh balik lagi ke Australia selamanya. Kamu di-ban, dideportasi. Jadi kalau kamu udah dideportasiin dari satu negara, kamu mau bikin visa ke negara apapun itu bakal susah. Kamu kalau misalnya ngambil protection visa dengan cara untuk beli waktu ke Australia, kerja sebanyak-banyaknya, balik lagi ke Indo, it's not a very good idea. Soalnya kamu bakal dideportasi dari Australia dan nggak boleh balik lagi ke sini. Dan kita juga ada illegal workers. Maksudnya illegal workers itu kayak orang dari bridging visa udah dideportasi, overstayed their visa. Maksudnya overstayed their visa kayak kamu yang harusnya udah keluar dari Australia cuma masih di Australia. Ada aja yang kayak gitu. Cuma banyak orang-orang kayak di farm dan lain-lain, mereka tuh suka nge-exploit orang-orang seperti itu. Tinggal harus di tempat itu, gaji sesuai mereka aja. Kamu nggak punya visa, kamu nggak punya work right di sini, ya aku eksploitasi aja kamu. Gaji 12, 13 sampai 15 dolar per jam. Bayar sewa aja nggak bisa, bayar SIM aja nggak bisa, bayar rumah aja nggak bisa, cuma bisa bayar makan dikit-dikit. Oke, menurut kamu kerja di Australia itu sangat indah, seperti indah-indahnya yang kamu tahu tren kabur aja dulu kan? Menurut kamu apakah seindah itu? Aku sudah bahas expenses, pengeluaran-pengeluaran yang biasanya orang lalui di Australia di sini, dan aku sekarang bahas beberapa kurang lebih gajinya orang Australia. Kalau misalnya kamu bisa manage expenses kamu smartly gitu, dari masak lah, dari tinggal di suburb, punya mobil, punya visa yang benar dan lain-lain, itu tuh bagus untuk tinggal di Australia. Dan kamu emang masih bisa nabung, asalkan kamu ya pinter-pinter aja expense-nya kemana. Cuman kalau misalnya kamu tipe orang yang impulsive spending gitu ya, beli hal-hal yang nggak penting dan lain-lain, ya kamu cepet sih matinya di sini juga. Dan nanti di podcast sebelah aku juga bakal diskusiin ya kehidupan aku lah di Australia dari dulu sampai sekarang. Yang dulu kerja di pabrik daging bisa sampai jadi project manager tuh gimana caranya, kenapa bisa dan lain-lain, dan apa aja yang aku pernah lalui di Australia, dari homeless lah dan inilah dari itulah, akan aku ceritain semua juga. Aku pernah tuh homeless di sini dan aku nggak laporin tuh ke pemerintah. Kalau aku dilaporin, aku bisa didepak. Oke, kalau misalnya kamu punya experience yang mirip dengan aku, atau aku ada salah ngomong atau apa, silahkan komen di bawah. Aku ngomong berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri dengan hiring banyak orang, dengan di-hire orang sendiri, dan digaji dan kerja di Australia. Jadi kalau misalnya kamu punya sugesti atau pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing, silahkan komen di bawah sana. Kalau misalnya kamu like, komen, dan subscribe, aku akan doakan kamu akan cepat kaya. Oke, kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.
Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.